Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus yang memberkati kita. Pada pagi yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Bagaimana kita gereja Tuhan melunakkan hati Tuhan. Kita akan baca dalam Zakharia pasal yang ke-8 ayat 20 sampai 22. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Masih akan datang lagi bangsa-bangsa dan penduduk banyak kota. Dan penduduk kota yang satu akan pergi kepada penduduk kota yang lain, mengatakan, marilah kita pergi untuk melunakkan hati Tuhan dan mencari Tuhan semesta alam. Maka kami pun akan pergi. Jadi banyak bangsa dan suku-suku bangsa yang kuat akan datang mencari Tuhan semesta alam di Yerusalem dan melunakkan hati Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, ketika Tuhan melihat perbuatan manusia di muka bumi ini sangat jahat. Ya, manusia hanya cenderung untuk berbuat dosa. Manusia hanya cenderung melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Maka Tuhan memutuskan untuk menghukum bumi dan manusia yang ada di dalamnya, seperti yang dikatakan Tuhan dalam kitab Kejadian pasal 6 ayat 5 sampai 7. Begini bunyi firman Tuhan. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. Dan berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, Tuhan murka, Tuhan marah ketika manusia yang telah diciptakan berubah setia kepadanya, melakukan dosa, melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Itu sebabnya Tuhan murka. Ya, bahkan ketika juga bangsa Israel yaitu membuat patung, menduakan Tuhan dalam hidup mereka, maka Tuhan marah. Sehingga Tuhan memutuskan untuk yaitu memusnahkan bangsa yang ada di muka bumi ini. Tapi Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, ada seorang hamba Tuhan namanya Musa. Ketika bangsa Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, tapi Musa mencoba melunakkan hati Tuhan. Luar biasa. Yaitu kita akan baca Keluaran pasal 32 ayat 9 sampai 11. Begini bunyi firman Tuhan. Lagi firman Tuhan kepada Musa, telah kulihat bangsa ini dan sesungguhnya mereka adalah suatu bangsa yang tegar tengkuk. Oleh sebab itu, biarkanlah aku supaya murkaku bangkit terhadap mereka dan aku akan membinasakan mereka. Tetapi engkau akan kubuat menjadi bangsa yang besar. Lalu Musa mencoba melunakkan hati Tuhan Allahnya dan berkata, mengapakah Tuhan murkamu bangkit terhadap umatmu yang telah kau bawa keluar dari Mesir dengan kekuatan yang besar dan dengan tangan yang kuat. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, seorang hamba Tuhan yang sangat sederhana tetapi spektakuler dipakai Tuhan. Dia dipakai Tuhan dengan dahsyat, namanya Musa, mencoba melunakkan hati Tuhan supaya murka Allah itu berubah dalam kehidupan bangsa Israel. Demikian juga dalam kehidupan saudara dan saya. Apa tips yang kita lakukan? Apa langkah-langkah yang kita lakukan untuk mencoba melunakkan hati Tuhan? Yang pertama adalah yaitu membuka hati pada Tuhan. Bangsa Israel adalah bangsa yang hatinya tertutup dan keras terhadap firman Allah. Itu sebabnya Tuhan murka terhadap mereka. Tapi ketika kita membuka hati terhadap kebenaran firman Allah, maka hatinya berubah.
mengasihi kita. Mazmur 95 ayat yang ke-8 begini bunyi firman Tuhan. Janganlah keraskan hatimu seperti di Meriba, seperti pada hari di masa di padang gurun. Yeskel pasal 2 ayat yang ke-4 berkata, kepada keturunan inilah yang keras kepala dan tegar hati, aku mengutus engkau, dan harus kau katakan kepada mereka, beginilah firman. Membuka hati, tidak seperti bangsa Israel ketika mereka di Meriba, akan mendatangkan keselamatan kepada kita. Yakobus pasal 1 ayat 21 berkata, bukalah hatimu. Kita akan baca, yaitu sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah lemah lembut firman Allah yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Ketika kita membuka hati kita pada Tuhan, membuka hati pada firman Allah, maka firman Allah itu akan masuk dalam hati kita, berkuasa menyelamatkan kita. Itulah caranya kita bisa melunakkan hati Tuhan. Cara yang kedua adalah yaitu berdoa sungguh-sungguh, memohon belas kasihan Tuhan. Musa mencoba memohon belas kasihan Tuhan lewat dia berkata, yaitu berdoa dan berdoa. Lalu Musa mencoba melunakkan hati Tuhan Allahnya dan berkata, mengapa Tuhan murka-Mu bangkit terhadap umat-Mu yang telah Kau bawa keluar dari tanah Mesir, sehingga kekuatan yang besar, dengan kekuatan yang besar dan dengan tangan yang kuat. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, dengan kita berdoa sungguh-sungguh, merendahkan hati, memohon belas kasihan Tuhan, maka inilah caranya kita melunakkan hati Tuhan. Seperti Abraham berdoa syafaat, memohon belas kasihan Tuhan terhadap Sodom dan Gomora. Ketika Tuhan sudah memutuskan untuk menghukum bangsa Sodom dan Gomora, tapi Abraham berdoa syafaat. Kejadian 18 ayat 23 sampai 33, nanti baca saudara sendiri bagaimana yaitu Abraham berdoa syafaat, ya berdialog dengan Tuhan dalam doa supaya bangsa Sodom dan Gomora yaitu lepas dari hukuman, lepas daripada murka Allah yang menyala-nyala. Dan juga saudara dan saya dengan merendahkan hati berdoa, maka kita bisa melunakkan hati Tuhan. Berikutnya, berdoa adalah mengubah segala sesuatu, mengubah kutuk menjadi berkat. Ketika saudara dan saya datang kepada Tuhan, ketika saudara dan saya merendahkan hati kepada Tuhan, maka kutuk itu diubah Tuhan menjadi berkatnya. Murka Allah diubah Tuhan menjadi belas kasihan atas kehidupan saudara dan saya. Yang ketiga, mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ketika kita mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, disitulah keselamatan terjadi bagi kita. 1 Tawarikh pasal yang ke-22 ayat 19 berkata, maka sekarang arahkanlah hati dan jiwamu untuk mencari Tuhan Allahmu. Mulailah mendirikan tempat kudus Tuhan Allah, supaya tabut perjanjian Tuhan dan perkakas kudus Allah dapat dibawa masuk ke dalam rumah yang didirikan bagi nama Tuhan. Tuhan menyarankan, Tuhan mengarahkan kita supaya kita mencari Dia, supaya belas kasihannya turun atas kehidupan kita. Ketika kita sungguh-sungguh mencari Tuhan, disitulah kita mendapatkan kehidupan dan keselamatan. Amos pasal yang ke-5 ayat yang ke-6. Begini bunyi firman Tuhan, carilah Tuhan, maka kamu akan hidup, supaya jangan Ia memasuki keturunan Yakub bagaikan api yang memakannya habis, dengan tidak ada yang memadamkan bagi Betel. 3 hal yang kita lakukan untuk melunakkan hati Tuhan. Yang pertama tadi, membuka hati kepada Tuhan. Buka hatimu, jangan seperti bangsa Israel yang hatinya keras dan tertutup pada Tuhan, maka Tuhan murka atas mereka. Ketika kita membuka hati kita, maka belas kasihan Tuhan turun atas kita. Yang kedua kita lakukan adalah berdoa sungguh-sungguh, merendahkan hati, memohonkan belas kasihan Tuhan.
Yang ketiga kita lakukan adalah mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka pertolongan Tuhan turun atas hidup kita. Maka Tuhan akan mengubah kutuk menjadi berkat. Tuhan akan mengubah murka Allah menjadi belas kasihannya. Dia curahkan atas kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.